Kita mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi huwa alladhi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi ajma'in wa ja'alahu nuran fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan segenap jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pengurus Masjid Al-Istiqamah. Sebelum kita memulai, sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Yang saya akan pandu, nanti tinggal mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka min hazaini rahmatik. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatikal wasi'ah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah, kita bacakan suratul Fatihah kembali. Pertama, kita niatkan untuk guru kita yang seharusnya mengajar kajian tafsir, yaitu almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Khalisuddin Yusuf. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemanfaatan ilmunya, dan almarhum kita yakin merupakan minal ulama as-salihin ar-rasikhina fi ulumihim, utamanya ulumul Quran. Mudah-mudahan kita yakin diberikan penerangan cahaya di alam kuburnya, diluaskan alam kuburnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dan yang kedua, kita bacakan lagi surat Al-Fatihah untuk guru kita juga, Ustadz Arif Hidayat, yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat afiat pulih sempurna. Ya Rabban Nas, ya Rabban Nas, ya Rabban Nas, amin basa isfi mardahu wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, jadi hari ini ayat ketiga dan keempat surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ayat ketiga dan keempat. Namun sebelum itu, ringkasan pertemuan tanggal 14 2 pekan yang lalu. Ringkasannya apa? Pertama, sebelum melanjutkan nih, pertama tentang Hajrul Quran, orang yang diadukan Nabi. Jadi Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hidupnya akan sempit. Orang yang mencampakkan Al-Quran, hidupnya akan sempit, matanya buta, dan na'udzubillah tidak mendapatkan syafaat dari dua makhluk yang mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW gak dapat syafaat. Yang kedua yaitu dari Al-Quran. Padahal guru-guru kita mengajarkan kita disuruh tidak hajrul Quran. Justru kita disuruh mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami tadabbur Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat akan menjadi syafi'an, memberikan syafaat bagi kita. Jadi kalau kita hajrul Quran nggak dapat syafaat, udah nggak dapat syafaat dari Nabi, nggak dapat syafaat dari Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, orang buta atau cacat di dunia kalau beriman kepada Allah, maka di padang mahsyar sempurna fisiknya. Bolehlah di dunia dia matanya buta, tetapi di padang mahsyar dia dalam keadaan sempurna fisiknya, enggak buta lagi. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5635. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf, hadatsana Lais, qala hadatsani Ibnul Had an Amrin mawla al-Muttalib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Rasulullah bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah taala bersabda. Ini hadis qudsi. Idza ibtalaitu abdi bi habibati wa sabara awwatu minhumal jannah yuridu ainaihi. Jadi Allah akan sempurnakan kedua matanya. Tetapi sebaliknya, orang yang meninggalkan Al-Quran, bolehlah dia di dunia itu matanya terang, bahkan nggak pakai kacamata plus maupun kacamata minus, tetapi
nanti dibangkitkan dalam keadaan wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang ketiga, ringkasan kemarin, orang yang berpaling dari Al-Qur'an, kufur, matanya buta, itu ada dua penjelasan. Pertama, hatinya buta dari ayat yang kemarin dibacakan. Yang kedua, memang fisiknya buta, artinya kedua bola matanya itu memang buta. Itu. Tapi ingat, itu di padang mahsyar. Lalu dia akan diperlihatkan lagi, matanya dibalik lagi untuk bisa melihat. Pada saat apa? Pada saat yaumil jaza, pada saat dibalas atas meninggalkan Al-Quran, kekufurannya, itu matanya dibuka lagi. Supaya apa? Supaya bisa menyaksikan dahsyatnya siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Serba menakutkan. Ya memang begitu. Ada bicara tentang azab, ada juga bicara tentang nikmat-nikmat nanti di surga. Imbang, memang harus imbang. Ayuhal jamaah, setelah ringkasan yang lalu, saat ini kita akan beralih kepada ayat yang ketiga suratul Fatihah dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Membacanya dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga. Maliki yaumiddin. Ayat keempat. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya sama-sama kita ketahui. Hai jemaah, sama-sama kita ketahui. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Sedangkan Ar-Rahim Maha Penyayang. Saya udah kasih tahu terjemahan dari tafsir Al-Qurtubi. Saya udah share di grup pengurus Al-Jami' Ahkamil Quran. Kemudian kalau kita lihat juga tafsir online Ibnu Katsir, atau kita buka tafsir yang mujmal, yang global seperti tafsir Jalalain, maka sama-sama di situ menjelaskan bahwa Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih di dunia. Maksudnya siapa aja dikasih. Mau dia beriman kepada Allah, dikasih juga. Enggak beriman kepada Allah, dikasih juga. Sama-sama dikasih. Sama-sama kalau dia mencari rezeki, kalau orang Betawi bilangnya rezeki, cari itu, maka dikasih dia. Dikasih apa? Ya dapat dia. Dia dagang, dia dapat, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau beriman maupun enggak, tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita waktu itu tahu ya, bahwa kalau orang yang enggak beriman itu sedang diulur-ulur ibarat mainlah layangan. Udah dikasih tahu itu. Sedangkan Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang dalam konteks nanti di yaumil akhirah, maka yang mendapatkan kenikmatan terapi yang paling akhir yaitu jannah, surga, siapa?
yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beriman dikasih surga. Dan penting memang bagi kita, ayo jamaah, penting bagi kita beriman terhadap hari akhir. Memang begitu. Kita kalau di ayat Al-Quran aja, sekarang kan Maulid nih, besok Maulid ya, itu kan surah Al-Ahzab ayat 21 itu yang sering kita baca. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Memang harus percaya kepada hari akhir. Sebagian orang tentu ada yang enggak percaya dengan hari akhir. Sebagian orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir. Hari akhir itu adalah gambaran bagi Anda saja, gitu katanya. Ya silakan saja. Tetapi waktu saya belajar di pesantren, itu mempercayai sesuatu itu enggak ada ruginya. Sebab kalau enggak ada pun kita enggak jadi rugi. Tapi kalau dia ada, ini hukum logika, kalau dia ada maka kita menjadi untung. Tapi kalau orang yang enggak percaya, kalau enggak ada enggak jadi masalah. Tapi kalau ada maka dia menjadi rugi. Itu hukum logika. Waktu pas di pesantren dikasih tahu. Jadi rugilah dia. Dan penting mempercayai hari akhir supaya kita menjadi khauf, menjadi ada rasa khawatir, tidak semena-mena. Makanya kalau ada orang baik kita memerintahkan kebaikan terus, itu memang disuruh. Ta'muruna bil ma'ruf, disuruh memang. Kita ngomong, ayolah kita memperbanyak zikir, ayolah kita melakukan salat-salat sunnah, bagus, sangat bagus. Tetapi penting kita selain melakukan kebaikan, memerintahkan kebaikan, kita juga memperbanyak muhasabah. Muhasabah itu mengevaluasi. Orang yang korupsi itu, yang beragama Islam, apakah dia enggak memerintahkan kebaikan-kebaikan? Yang di partai itu yang ditangkap, apakah enggak memerintahkan kebaikan-kebaikan? Memerintahkan. Cuma kuncinya kurang muhasabah. Makanya muhasabah itu adalah salah satu tahapan penting. Kita sering-sering mengevaluasi diri. Usi nafsi wa iyyakum. Jadi ini juga wasiat bagi saya. Evaluasi kita. Udah benar atau belum gitu kan. Sama saya juga nih, habis ngeselin orang, ya Allah, itu ada lagi ngitung-ngitung nih, misalkan malam ngitung kemarin ngapain aja ya. Oh iya, ada yang sempat kita sakiti. Siapa? Adik kita. Kenapa? Waktu mau minjem duit, ya minjem duit wajar ya, adik ya. Kita keburu-buru, kita jawab ntar dulu ya. Ternyata hatinya sakit. Karena apa? Namanya juga adik. Evaluasi. Iya ya. Minta maaf. Sama adik ya minta maaf. Emang berat. Tapi kemudian kita kasih dia duit. Kita nggak pinjemin. Kalau nggak gede-gede gitu, nggak kita kasih aja.
Ada tuh lagi, itu kan muhasabah pentingnya gitu. Kita muhasabah, duduk-duduk kita, ya Allah apa ya yang saya sudah lakukan, yang menyakiti hati teman kita. Habis kesel tuh kadang-kadang muhasabah. Iya ya tadi kok bisa kesel gitu. Itu pentingnya muhasabah. Jadi pentingnya muhasabah. Ayuhal jamaah, saya lanjutkan kembali. Jadi begitulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang ketiga, surat Al-Fatihah. Apakah punya faedah? Ayat ketiga ini Allah kasih tahu Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kemarin udah disampaikan, kasih sayang Allah itu dikasih gambaran. Sambil review lagi nih, Allah kasih gambaran melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi azza wajal mi'atu rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Satu diturunkan ke dunia dan cukup dari zaman Nabi Adam sampai Bang Adam, kira-kira gitu. Bukan Bang Adam Nabi, Bang Adam kita. Sampai nanti, sampai kiamat, cukup satu. 99 nanti. Ayat yang ketiga surat Al-Fatihah merupakan konsep roja, bahwa kita itu memang harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, saking begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis masyhur, sekalipun orang itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sepanjang dia mau taubatan nasuha, taubat yang benar-benar membersihkan diri dia, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubat kita yang taubat sambel aja itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat sambel, makan pedes, perut mules, buang air besar, moncor kayak air keluar aja, saking perutnya nggak kuat karena pedesnya dia makan, cabenya cabe cengek dia makan, tapi besok makan lagi sambal. Itu tobat sambal, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap istighfar. Saya pernah sampaikan, saya aja sama tuh, habis melakukan dosa, taubat, ya Allah, kita sholat, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ngelakuin lagi besok, bukan besok langsung. Yang modelnya begitu lagi, ya taubat lagi. Besok, kapan-kapan tahu ngelakuin begitu lagi, ya taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus taubatan nasuha, jangan diulangi lagi. Tapi namanya juga manusia. Pagi beriman, sore lupa lagi. Sore beriman, pagi lupa lagi. Tapi tetap taubat ya tetap. Sama saudara, ayo jamaah, sama dengan adik, sama empok, sama abang, sama kakak. Itu kan ntar kesel, ntar baik lagi, ntar kesel, ntar balik lagi, ntar kesel, ntar balik lagi, sampai udah bilang, gua nggak bakal nginjek rumah lu seumur hidup. Balik lagi, balik lagi. Cuma hati-hati
jangan dendam kesuma yang berakar sehingga akhirnya rasa gengsi menutupi, kemudian enggak mau maafin. Saya tanya nih, orang kesel sama saudara walaupun enggak mau maafin, gengsi, tapi perasaan hati gimana sama saudara? Tetap cinta kan ya? Tetap tuh, cuma gengsi aja. Abang, gengsi itu, gengsi dah, udah gengsi. Mudah-mudahan kita semua diterima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu keseimbangan rasa harap, karena Allah begitu besarnya punya rahmat, begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya konsep rojah, berharap. Setelah sebelumnya di ayat kedua kita mengagumi apa? Mengagumi keagungan Allah sebagai penguasa alam. Ayat sebelumnya kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Kita kagum tuh, alam apa saja kemarin kita udah pelajari itu, semuanya Allah itu Tuhan semesta alam, Tuhan semua alam, alam, tiga alam, alam jin, alam manusia, alam malaikat, semesta alam dari semenjak manusia belum ada sampai nanti manusia bakalan disiksa. Semesta alam, kita kagum. Kemudian kita dilanjutkan oleh ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Dikasih bahwa kita itu mesti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita banyak dosa. Makanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Kita mohon diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah lagi ngaji, duduk-duduk, nyender-nyender, tahu matanya merem, kirain ngantuk, begitu diperiksa sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik, dalam keadaan atau momen yang baik. Tempatnya baik di mana? Di masjid. Momen yang baik mana? Momen pada saat pengajian. Pengajian. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Yang kedua, motivasi berbuat baik, meniru sifat Allah terhadap sesama makhluk hidup. Jadi faedah yang kedua, adanya ayat ketiga suratul Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, itu kita motivasi bahwa kita mesti meniru sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Ya kan? Pertama nih. Ayo jamaah, pertama nih ya. Kita mesti baik dengan sesama muslim enggak? Mesti. Pak, kita mesti baik sesama muslim enggak? Mesti. Kepada non muslim baik. Boleh mendoakan? Boleh. Cong, mudah-mudahan lu dagang rezeki lu luas. Boleh. Yang enggak boleh adalah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala buat dia. Yang kedua, minta masuk surga. Itu aja tuh. Udah dibahas tuh yang lalu-lalu. Boleh. Jadi begitu, mesti buat baik sama orang beriman, buat baik sama orang enggak beriman, berbuat baik.
Sama orang yang sering ngasih makanan tetangga kita mesti berbuat baik nggak? Mesti. Sama yang nggak pernah ngasih makanan mesti juga ngasih. Kalau jalan-jalan ke Bogor, saya udah kasih sampaikan, jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan ke Puncak, beli talas buat ibu mertua, buat tetangga kanan kiri. Kebetulan itu tetangga yang kanan sama kita meditnya setengah mati. Medit, pelit banget. Udah ngeselin lagi, ngeselin. Kalau ngidupin motor sama mobil, orang kan 2 menit, dia mah 15 menit, ditinggal ke dapur, asapnya karbon monoksida ya, CO2 ya, karbon monoksida namanya ya, itu kan racun tuh. Bayangin sama keluarga yang masih punya anak-anak kecil, itu asap motornya, asap mobilnya masuk ke rumah kita. Ada yang sakit lagi, udah gitu sakitnya sakit paru-paru lagi sama jantung. Kesel banget kita sama tetangga. Tetap kita kasih nggak? Kasih. Sebab kita memang disuruh ihsana disuruh sama tetangga itu ihsana. Wal jari zil qurba wal jari zil junubi. Tetangga jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, tetap kita berbuat baik. Tetangga dekat yang udah pernah saya sampaikan tuh, tetangga dekat yang rumahnya nempel banget sama kita tuh, bahkan temboknya jadi satu nempel. Kalau kita getok-getok kedengeran ke samping. Enggaknya kalau getok-getok tuh, Bu, Pak, saya kasih tahu nih, saya ulangi lagi nih. Saya ulangi lagi supaya menjadi perhatian. Ayo jamaah, supaya jadi perhatian. Kalau kita renovasi rumah, jangan pelit-pelit sama tetangga kita. Pelit-pelit apa? Izinnya jangan pertama aja. Izinnya pertama betul datang. Nanti udah 10 hari atau 15 hari, kalau kita renovasinya 3 bulan, itu pertengahan bulan datang lagi, akhir bulan datang lagi, minta keridoannya. Jangan begitu dia komplain sama kita yang marah. Kan rata-rata pernah ngerenov rumah nih ya, pernah kan ya? Dikasih tahu galakan kita nggak? Padahal korbannya siapa? Tetangga. Nah, dikasih tahu galakan kita. Padahal dia ngasih tahu sedang menyelamatkan kita enggak? Iya, nyelamatin kita. Nih, perhati nih. Apalagi kalau di sini ada yang kaya nih, yang tanahnya di sono ada. Berarti dia pernah bangun di sana, pernah renovasi di sana, pernah renovasi di sana. Orangnya mah di sini, ngebangunnya di sana. Dia tahu menahu enggak? Enggak tahu menahu tentang bangun di sono. Tetangganya sengsara dia enggak tahu. Yang punya tanah jauh, nih, di samping tanahnya itu ada rumah tetangga. Dia tahu nggak? Keleangnya jatuh, daunnya jatuh, rantingnya jatuh, pohonnya rubuh. Tahu nggak? Nggak tahu. Usi nafsi. Yang ketiga, jadi motivasi berbuat baik. Kepada orang yang buat baik kita berbuat baik, kepada yang gak berbuat ya tetap berbuat baik. Ini ihsan itu emang gitu, susah banget, sebab memberikan kepada orang yang pelit susah banget. Tapi begitulah Allah yang sampaikan, baginda Rasulullah juga sampaikan. Ihsana ya, di kalimat ihsana itu di surah An-Nisa ayat 36 itu ada. Saya lanjutkan. Yang ketiga, faedah Ar-Rahmanir Rahim, bahwa
di dunia Allah itu pengasih kepada siapa saja, di akhirat Allah itu Ar-Rahim, penyayang khusus pada orang yang beriman. Itu faedah ayat ketiga suratul Fatihah. Jadi hari ini bicara ayat ketiga dan keempat. Selanjutnya ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Kemarin udah dikasih tahu ya, Yaumul Akhirah atau Yaumul Akhir itu Yaumus Sa'ah sebutannya, termasuk juga Yaumuddin. Jadi Allah itu pemilik hari pembalasan. Ayo al-jamaah supaya cepat nih. Ayo al-jamaah. Jadi ditanya nanti sama Ustaz Nurzain. Jadi Maliki Yaumiddin itu maknya dibaca panjang atau pendek? Dibaca panjang. Tapi boleh juga dibaca pendek. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, boleh. Yang enggak boleh, lalu pertanyaan gini, gimana kalau kita baca An-Nas? Malikin Nas, rajanya manusia. Lalu kita baca menjadi panjang, Malikin Nas. Ada yang begitu kan bacanya? Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau ayat keempat suratul Fatihah yang masyhur kita baca itu Maliki Yaumiddin. Kalau ada yang baca pendek Maliki Yaumiddin, itu boleh. Nanti ditanya sama Ustaz Nurzain yang ngajarin qiraah sama kita gitu. Tapi gimana kalau Malikin Nas, boleh nggak tuh? Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, lalu dibaca panjang maknya, enggak boleh. Malikin Nas enggak boleh karena enggak ada riwayatnya. Nah, gitu ya. Saya lanjutkan. Ayat ketiga dan keempat. Ayat keempat ini, kalau tadi konsep roja, berpengharapan, ayat keempat ini konsepnya khauf, konsep bahwa kita mesti takut. Nah, mungkin ada pertanyaan, saya belum jelaskan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Karena Bang Wawan ngacung-ngacungin mic, mungkin ada yang nanya gitu. Nggak ada, ya, ada azan tuh ya, tak 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 tak, duduk duduk duduk. Nah, jadi tinggal konsep khauf. Sudah azan? Gak apa-apa, nanya dulu nanti disimpan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Allah menyayang dan mengasihi kepada umatnya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cepatnya karena udah azan ya. Pertama tadi udah disampaikan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu pengasih, konsep di dunia siapa aja dikasih. Tapi Ar-Rahim Maha Penyayang, itu konsep di akhirat. Akan disayang siapa? Orang yang beriman, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dalam tafsir yang tadi sudah disampaikan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Udah cukup itu dulu ya. Tuh. Ini kan lagi belajar tafsir. Dah. Kemudian satu lagi
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Samakah dengan Alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan terus kaya alam. Semesta yang terus kaya alam. Jadi gimana penjelasannya Pak? Perbedaannya? Kalau di terjemah resmi, nah itu terjemah resmi, misalkan Kemenag atau ini nih Al-Quran nih kita baca supaya bisa dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Boleh nih yang versinya Android, Tuhan semesta alam. Yang dipahami bukan permainan katanya, tapi memahami al-alamin. Itu seluruh alam, alam jin, alam manusia, alam malaikat. Alam manusia dari semenjak manusia di alam ruh sampai nanti, gitu ya. Gitu. Kiranya cukup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Subhanallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.